Jadi balik ke DKN balik ke DKN. Nah, nggak encak nggak di mukul sekolah. bintang Macam jaga di mukul lah channel itu kan ya kenal. Nggak kemukul lah ni. Nggak ada yang merah. Menunduk aja pun. Iya tambah aku dia ada video lu dengan kasus apa tuh Pak? tuh. Nah, itu pas tuh. Nah, jadi pas tuh kalau ambil tegak tuh pas. Biasanya pakai satu aja, ini 5 susah. Kalau satu aja kan gampang, Gampang. 5 ini agak susah. Jarinya ya, Pak. Iya, Iya. Satu aja aku. Satu aja nggak paham. Nggak paham kan? Perlu diajak dulu. Baru connect, baru connect. Ajar dia kalau untuk orang satu. Itu kilonya lah. Baru connect. Ya. Iya baru connect baru punya. Iya, warna connect baru connect. Di Pak Kabak kayaknya udah biasa tuh. Santai lu kayak. Kanit anak biasa Pak. Lomba pasang tangan. Oke, udah kecil, kecil. Ini yang kecil atau tangannya yang gede nih? Nggak sobek. Pak kok bagian ini? Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati para wartawan. Pada hari ini kami Polres Agam akan melaksanakan press release kaitan dengan kasus pencurian dengan kekerasan atau pasal 365 yang terjadi pada tanggal 16 September hari Jumat 2022 yang berlokasi di jalan antara Matur dengan Bukit Tinggi terhadap korban pemilik penjual toko emas, di mana di sini kami sudah mengamankan beberapa tersangka dalam kejadian tersebut. Kejadian tanggal 16 September hari Jumat 2022. Alhamdulillah kami sudah mengamankan 2 hari setelah kejadian.
2 hari setelah kejadian kami mengamankan satu tersangka. Jadi tanggal 18 ya, tanggal 18 yang kami amankan satu tersangka, posisinya waktu itu di Padang dengan inisial HT ya. Perannya sebagai sopir yang escape. Kemudian kami pengembangan situ kami mendapatkan informasi jumlah seluruh pelaku ada 6 orang semuanya, 6 orang. Kemudian tanggal 20, 2 hari setelah kami mengamankan saudara HT, tanggal 20 kami mengamankan satu orang lagi, inisial CM ya, inisial CM. Kita amankan di Solo, di Koto Anau. Setelah itu kita mengembangkan kembali, kemudian pada 4 hari berikutnya, saya ulangi, tanggal 22 September kami mengamankan kembali 2 tersangka di Riau, di daerah Indragiri Hulu ya. 2 tersangka yang kita amankan, inisial RM dan RR. Kemudian kami kembangkan kembali dari keempat tersangka yang sudah kita amankan ini, kami masih menyisakan 2 lagi yang belum kami amankan. Itu kami sudah menyiapkan DPO. Kami mohon juga doanya dari seluruh masyarakat dan seluruh media untuk pengungkapan keduanya ini. Dan saya juga mohon maaf, kemarin banyak yang bertanya kepada saya tentang bagaimana proses kelanjutan dan perkembangan masalah ini. Saya tidak bisa memberikan informasi karena memang kaitan dengan tindakan penyelidikan. Jadi kali ini baru saya ungkapkan kepada rekan-rekan media. Di mana modus operandinya bahwa kejadian ini mereka sudah diawali dengan perencanaan yang dilakukan oleh para tersangka di daerah Bukit Tinggi pada bulan Agustus 2022. Jadi targetnya adalah pedagang perhiasan yang biasanya setiap hari Jumat itu ada hari pasar. Nah, dari bulan Agustus mereka sudah menggambar, sudah melihat dulu bagaimana perjalanan si target ini, baik itu dari rumah, dari ini menggunakan apa, membawa berapa, mereka sudah menggambar dulu. Yang melakukan penggambaran adalah RR dengan RM dengan menggunakan barang bukti sepeda motor. Ini sepeda motor merek Honda Supra X ya, 125, di mana hasil dari pengembangan kami sudah mengamankan beberapa barang bukti ya. Barang bukti bisa kita tunjukkan. Ini uang tunai jumlahnya 394.700 ya, 394.700.000. Ini uang yang kita amankan. Kemudian 1 gelang emas dengan beratnya kurang lebih 112 gram. Kemudian 1 kantong plastik bening. Jadi emas ini setelah mereka melakukan kejahatan, mereka melebur. Jadi emasnya sudah dilebur dalam bentuk butiran. Ini beratnya sekitar 381 gram. Kemudian sama yang sisa lagi, ini sekitar 23
gram emasnya. Jadi kemudian di 480 yang kita amankan masih ada sisa uang nih sekitar 60 juta. Jadi kemudian kita mengamankan handphone masing-masing dari para tersangka, ada 5 unit ponsel. Kemudian kita mengamankan juga mobil untuk escape. Mobil escape carry Grand Max pickup. Kemudian kita ada mengamankan motor sama mobil lagi. Mobil masih posisinya di belakang. Mobil Riser. Jadi kalau ada yang mau nanti mobil bisa cek di belakang ya. Dari jumlah yang dilaporkan sama korban sebanyak total 1,2 kilo emas. Setelah kita totalin jumlah uang kontan dengan BB emas ini hampir senilai 1,2. Jadi iya pasnya lah, kurang lebih lah gitu kan, salah dikit agak maklum lah kan. Nah, jadi sudah kita amankan. Untuk itu kami menyisakan 2 lagi DPO inisial RR dengan J. Kami mohon doanya agar kasus ini bisa kita ungkap seterang-terangnya ya, karena memang saya tidak ingin di wilayah Agam ini terjadi hal-hal pencurian dengan kekerasan ataupun tindakan lain yang mengganggu ketertiban di Polres Agam ini. Kemudian kita pasal yang kita sangkakan adalah pasal 365 KUHP ayat 1 dan 2 butir 2 dan keempat Junto 362, di mana ancaman hukumannya 20 tahun maksimal seumur hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kaitan dengan kasus 365. Mungkin ada pertanyaan atau ya. Pak, yang soal senjata apinya bagaimana Pak? Jadi untuk keterangan senjata api ini ada 2. Pada saat mereka melakukan kejadian, sebelum melakukan kejadian, senjata api dibagikan oleh tersangka yang kita DPO ini. Satu dibagikan ke inisial C, satunya lagi sama si R. Nah, jadi setelah selesai melakukan kejadian, mereka kumpul pada saat mereka lari di antara jalan mana Fanta ke Bukit Tinggi itu. Barang bukti diambil lagi sama si R ini, diambil lagi. Kemudian mereka berpisah dari Bukit Tinggi. Setelah itu mereka akan berjanji lagi ketemu di Riau. Ya. Jadi saat ini kami masih mencari keberadaan barang bukti tersebut. Kalau Karena yang memang pelaku yang satunya masih DPO. Di antara pelaku ada yang dari Kecamatan Matur Pak? Di luar Sumat. Di luar semua. Iya, di luar Sumat. Adanya Bukit Tinggi, Solo, dan Padang. Langkah apa yang harus dilakukan Pak untuk lebih mempercepat penangkapan DPO yang 2 orang? Kami Pihak sudah Polres. membentuk tim, ya. Kami tidak menyebutkan beberapa tim, tapi dari awal kejadian kami sudah mendukung pencarian dari DPO itu. Kami mohon doanya untuk langkah-langkah penyelidikan tidak kami sebutkan, tapi kami mohon doanya untuk inisial tersangka sudah kita kantongi semua. Jadi ada beberapa tersangka ini residivis ya. Mereka awalnya kenal juga, ada yang kenal di dalam, silaturahminya di dalam. Jadi mereka istilahnya reuni kembali ini. Nah, 3 diantaranya adalah residivis, ada yang pencurian ternak, kemudian ada pencurian ranmor, kemudian ada pencurian yang lainnya. Ada 3 yang residivis. Modusnya Pak, dan modusnya bagaimana Pak?
modus bagaimana mereka mencari target? Iya, modusnya dia menggambar dulu. Tadi ya saya sudah menceritakan modus operandinya, mereka mencari target penjual emas. Jadi udah dari bulan Agustus 2022 mereka sudah menggambar pergerakan si target ini. Dia kebiasaannya dia menjual emas di hari pasar. Kebetulan di Matur itu hari pasarnya hari Jumat. Kemudian dia bertempat tinggal di daerah Fanta ini, antara Fanta dengan pasar Matur itu sekitar ya 75 km lah kalau nggak salah. Jadi sudah menggambar dulu. Jadi mereka target sudah tergambar dengan modus operandi, mereka mengikuti dan menabrakkan kendaraan. Kebetulan kendaraan yang digunakan oleh korban adalah Avanza, kemudian mereka menggunakan kijang lama super itu dengan menabrakkan. Kemudian setelah terpepet si korban, mereka langsung menodongkan senjata apinya kepada korban karena korban melawan. Karena korban melawan, akhirnya ditembakkan. Jadi si korban kena pahanya lubang, satu lubang ditembak, kemudian dirampas BB-nya, tas yang berisikan uang dan emas. Dari situ mereka kabur menggunakan mobil kijang itu, namun di pertengahan jalan mereka sudah menyiapkan bahwa memang mobil ini sengaja untuk dibakar, karena dari keterangan mereka sudah menyiapkan bahan bakar untuk menghilangkan jejak. Kemarin kita cek juga untuk mobil kijangnya itu, kursi belakang itu memang sudah kosong, tidak ada kursi lagi, hanya kursi depan aja. Memang sudah mereka siapkan untuk mengelabui petugas dan mengulur-ngulur waktu petugas, karena mereka lari menggunakan mobil carry ini. Nah, mobil carry ini pada saat sudah mereka kabur, sengaja mereka turun di daerah perhutanan antara Fanta dengan Bukit Tinggi. Mereka turun, kemudian mereka kabur lagi ada yang menggunakan kendaraan motor dan jalan kaki. Nah, mobil ini disengaja mereka untuk putar balik, untuk merancukan alibi. Mereka putar balik biar disangkanya si inisial HT ini sengaja mereka todong untuk mengantarkan. Jadi terungkapnya dari itu. Ya. Yang bertindak selaku eksekutor siapa, kemudian jenis senjata yang digunakan. Nah, kemudian yang ketiga, sebelum berpisah mereka sempat membagi hasil atau gimana? Baik, jadi yang menembakkan eksekusi DPO kita si Ricky ini, untuk senjata yang digunakan karena pada saat kita olah TKP, proyektil yang di TKP tidak ditemukan. Kemudian apa tadi? Sebelum berpisah apa mereka? Iya. Jadi sebelum mereka berpisah, mereka sempat berkumpul dulu. Kemudian si Ricky mengambil lagi senjata yang dipakai sama beberapa TSK tersebut, kemudian membagikan 10 juta. 10 juta kepada CM, kemudian 10 juta kepada RM sama RN. Uang 10 juta ini digunakan untuk mereka kabur. Nanti pada saat setelah hasil penjualan emas yang dileburkan ini, mereka akan berkumpul kembali. Namun sebelum mereka berkumpul kembali, 4 sudah kita amankan. Ada lagi? Cukup ya? Berarti itu memang sudah diskenariokan untuk mobil pickup ini ya Pak ya? Ya, jadi memang mobil pickup ini sudah diskenariokan sama mereka mengiringi mobil yang utama Super Kijang ini, dan kemudian digunakan untuk sebagai escape lari ke arah Bukit Tinggi dan sekitaran antara Fanta dengan Bukit Tinggi, kemudian dibalik lagi, jadi untuk mengelabui petugas.
Kalau yang berhasil itu udah pernah dilebur apa gimana? Udah pernah dijualnya apa gimana? Enggak Ya, udah dilebur, udah dijualnya. Jadi hanya sisa gelang ini seberat 112 gram. Dileburnya hampir berat sekitar 700 gram. 700 gram itu mereka bagi dua. 350 mereka jual di Padang, 350 lagi mereka jual di Bukit Tinggi. Karena beberapa tempat ada yang menolak, sehingga ada dua. Jadi satunya sudah dijual, kita sita dalam bentuk uang. Kemudian satunya lagi belum sempat dijual, masih dalam murni sekitar 381,9 gram. Mohon maaf, bisa diulang Pak, ada berapa orang tersangka yang sudah diamankan? Jadi tersangka yang kita amankan ini 4 orang, ya. 4 orang tersangka yang kita amankan, DPO 2. Kalau untuk DPO ada target nggak, Komandan? Berapa lama lagi kita apa? Ya, jadi jelas kita ada target DPO. Upaya kita terus lakukan, upaya maksimal. Ya, kita tidak menyebutkan kendalanya di mana, tapi upaya maksimal kita sudah laksanakan dan posisinya saat ini sudah ada dalam jangkauan kita. Nah, Ya, Pak, boleh diangkat Pak, bantu diangkat. ini uang. Ya. Saya mau. Boleh, tapi nanti pada saat sidang hadir. Jadi kepuasan dari korban adalah apabila BB-nya bisa kembali. Kami mengusahakan itu. Ya, ini BB kembali. Ya. Walaupun bentuknya berubah uang, ya. Nah, yang ini yang belum dilebur karena ada indikasi mau dipakai sama yang tukang leburnya. Kalau saya pernah pakai yang kayak gini tapi bekas ini kaleng kongguan ini. Sama. Iya. Oke? Udah bisa ya kita balikin ya. Tolong bawa juga enggak apa-apa. Udah foto dan sekaya? Ya. Ini yang mengemudi mobil ketua kantin dia. Kantin umurnya udah sepuh. Waktu saya temu itu masih kelihatan muda, ya. Umur 68. Udah masuk sel, bebannya udah keluar. Ini tertangkap di Solo. Ya, ini di Solo, kemudian 2 lagi di Riau. Indragiri. Lagi di kebun 2 orang dia, di pondok di kebun.
pihak kebun ya. Kebun orang nggak tahu. Kalau penadanya gimana? Sudah kita amankan, kita proses, kita karena lokus deliktinya di Solo, kita limpahkan di Solo. Namun DB masih ada sampah mobil Raiza ya. Mulai nonton orang nombak. Galian. Limpah parcel pertama ini itu dari Solo. Hah? Iya. Roni ya? Saudara ya? Enggak, cuma saudara nama aja ya kan? Double R. Ini Wakatim. CM.